Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Imeldia Simbolon, mahasiswa YKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101131, mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar humanistik. Selamat menonton dan mendengarkan. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik, Bloom dan Carroll menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai individu atau sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Secara ringkas, ketiga kawasan taksonomi Bloom tersebut sebagai berikut. 1. Kawasan kognitif. Yang disebut dengan kawasan kognitif adalah mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, mencipta. 2. Kawasan efektif. Yang disebut dengan kawasan efektif adalah penerimaan atau receiving, pemberian respons, pemberian nilai atau penghargaan atau flowing, pengorganisasian atau organization, karakterisasi atau karakterisation. 3. Kawasan psikomotor. Yang termasuk dalam kawasan psikomotor adalah peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. David A. Klopp adalah seorang psikolog Amerika dan teori pendidikannya dikenal karena penelitiannya gaya belajar dan pembelajaran pengalaman yang disebut experiential learning, yang merupakan suatu proses di mana pengetahuan hasil dari kombinasi yang berbeda dari menangkap dan mentransformasikan pengalaman. David A. Klopp atau concrete expression atau reflection observation. Klopp membagi tahapan belajar dalam 4 tahap sebagai berikut: concrete expression, reflection, observation, abstract, conceptual, exertion, active, and experiment, action. Honey dan Mumford. Golongan orang belajar menurut Honey dan Mumford. 1. Sekelompok reflektor. Tipe orang dengan golongan belajar ini ditandai dengan karakteristik sifat orang yang sangat berhati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum berani mengambil keputusan. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan orang-orang ini cenderung konservatif. 2. Kelompok aktivis. Tipe orang dengan golongan belajar ini adalah mereka yang tidak sungkan untuk melibatkan diri dan berkontribusi dalam kegiatan. 3. Kelompok teroris. Orang yang tergabung dalam golongan belajar ini biasanya termasuk orang yang kritis dan hobi menganalisis segala sesuatu dari segala sisi. Pikirannya rasional dan sangat menggunakan akal sehat, tidak suka dengan hal-hal yang spekulatif, pendiriannya kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. 4. Kelompok pragmatis. Golongan belajar ini didominasi oleh orang-orang dengan karakteristik yang praktis, menyukai hal yang ringkas dan tidak bertele-tele, dan berpikir bahwa sesuatu dianggap berguna ketika bisa dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan. Habermas yang menelurkan hasil pemikiran berupa klasifikasi tipe belajar seseorang, yaitu 1. Theatrical learning adalah teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam, secara benar. 2. Practical learning adalah teknik di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka belajar bagaimana cara berinteraksi dengan manusia lain secara harmonis. 3. Emancipatory learning adalah teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Arthur Combs memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang. Artinya, guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sederhana sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Kelebihan teori humanistik.
Aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus dijelaskan pada peserta didik. 2. Perkembangan teknologi yang pesat ekivalen dengan perkembangan belajar. 3. Tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. 4. Teori humanistik cenderung mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Tidak ada persaingan dalam pembelajaran karena semua orang berhak untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya sesuai pada tingkatan masing-masing. 5. Teori belajar humanistik adalah pilihan kiblat yang cocok terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap, atau menganalisis fenomena sosial. 6. Indikator dari keberhasilan penerapan teori humanistik adalah perasaan senang dan tidak ada tekanan yang dialami peserta didik. Mereka bahkan memiliki inisiatif tersendiri untuk belajar. Pola pikir, perilaku, dan sikap mengikuti kemauan sendiri alias tidak terpaksa atau kaku. 7. Melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Peserta didik disarankan untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pemahaman teori belajar humanistik. 1. Aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Ini terjadi karena tenaga pendidik yang terlalu melepaskan peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya sendiri. 2. Peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. 3. Jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses pembelajaran, besar kemungkinan ia akan kesulitan mengikuti proses belajar selanjutnya karena masih tertinggal di tahap-tahap awal. 4. Apabila peserta didik mengalami ketidaktahuan atau kurang paham atas konten pembelajaran dan tidak segera ditangani oleh tenaga pendidik, proses pembelajaran oleh peserta didik tersebut bisa terhambat. 5. Peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pikiran. 6. Pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang mungkin untuk diterapkan pada sistem pembelajaran sekolah saat ini. Aplikasi teori humanistik. Aspek emosional dan karakteristik individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh pendidik dalam merencanakan pembelajaran guna mewujudkan tujuan ideal yang ingin dicapai. Teori humanistik dapat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Hal ini akan dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi pembelajaran, serta pengembangan alat evaluasi. Cara pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut yang terpenting dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori humanistik, yakni membangun hubungan baik yang bersahabat antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dengan sendirinya akan menyadari diri dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Presentasi yang saya sampaikan, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menonton.